Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam harmoni. Selamat malam Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar serta rekan-rekan yang hadir pada perkuliahan hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pengembangan bahan ajar, yaitu mengenai isi bahan ajar. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Niputu Tiara Pritayanti dengan NIM 2013011004 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kemudian yang kedua ada Niputu Ayu Maharani Pratiwi dengan NIM 2013011010 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kemudian yang ketiga ada Nimade Kresti Surasti dengan NIM 2013011026 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kemudian yang keempat ada Ninyoman Trifabiolantini dengan NIM 2013011006 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kemudian yang kelima ada Asisi Putriani BR Perangin Angin dengan NIM 2013011018 dari Prodi Pendidikan Matematika. Kemudian yang terakhir ada Niwayan Cindy Widya P dengan NIM 2013011012 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, adapun topik pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama ada jenis isi bahan ajar, kemudian ada sumber penulisan isi, kemudian yang terakhir ada penataan ilustrasi. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disajikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Valentini. Di sini saya akan membahas bahasan yang pertama tentang jenis isi bahan ajar. Baik, selanjutnya bahan ajar mengandung 3 isi yang substansinya meliputi 3 jenis. Yaitu yang pertama tentang pengetahuan. Isi dari bahan ajar yang pertama kita pelajari yaitu pengetahuan. Pengetahuan meliputi yang pertama ada konsep. Konsep dalam bahan ajar adalah segala sesuatu yang wujudnya berupa pengertian yang dapat muncul sebagai hasil dari pemikiran yang meliputi pengertian, definisi, ciri khusus, inti atau isi, hakikat, dan lain sebagainya. Contoh dari konsep yaitu hukum ialah peraturan yang wajib ditaati atau dipatuhi pelaku dari pelanggaran hukum tersebut akan dikenai sanksi atau pidana. Lanjut, yang kedua itu adalah fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kebenaran dan kenyataan. Bisa meliputi nama-nama objek, lambang, peristiwa sejarah, nama orang, nama tempat, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh dari fakta adalah ujung pandang berada di Sulawesi Selatan, ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta. Dalam 1 minggu ada 7 hari, dan yang terakhir Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian yang ketiga yaitu ada prosedur. Prosedur yaitu langkah-langkah yang sistematis atau urut dalam mengerjakan suatu aktivitas tertentu dan kronologi dari suatu sistem. Contohnya dari prosedur yaitu langkah-langkah membuat bahan ajar, antara lainnya meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama yaitu menyusun analisis kebutuhan bahan ajar yang di dalamnya terdiri atas analisis kurikulum, analisis sumber belajar, serta memilih dan menentukan jenis bahan ajar. Langkah kedua yaitu membuat peta bahan ajar. Kemudian langkah ketiga yaitu membuat bahan ajar sesuai dengan strukturnya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu prinsip. Prinsip yaitu hal pokok atau utama dan mempunyai posisi yang paling penting meliputi rumus, dalil, postulat, adigium, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan dampak sebab akibat. Contoh dari prinsip yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka dari itu, jika kita membuat selokan pembuangan air harus menurun dan tidak boleh datar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis isi bahan ajar yang kedua, yaitu keterampilan. Di mana keterampilan itu adalah materi atau bahan yang ada hubungannya dengan kemampuan mengembangkan ide,
memilih bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Nah, dilihat dari tingkatan terampil seorang, aspek keterampilan ini dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu gerak awal, semi rutin, dan juga rutin atau terampil. Keterampilan ini diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba menalar, menyaji, dan mencipta. Nah, seluruh isi materi baik itu berupa topik ataupun subtopik, mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk jenis isi bahan ajar yang ketiga atau yang terakhir itu adalah sikap atau nilai, di mana nilai-nilai yang dikembangkan yaitu yang pertama ada nilai kebersamaan, di mana nilai kebersamaan dalam belajar itu yaitu nilai yang menunjukkan bahwa peserta didik itu bisa bekerja kelompok atau bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan baik itu ras, suku, agama, ataupun apapun. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran dalam belajar yaitu nilai yang menunjukkan bahwa peserta itu bersikap jujur baik itu dalam melaksanakan observasi, eksperimen, ataupun tidak memanipulasi data dari penelitian seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang ini memberikan pengertian bahwa peserta didik itu tidak membedakan orang lain yang memiliki karakter dan kemampuan ekonomi sosial yang berbeda. Karena kita semua ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk yang keempat adalah nilai tolong-menolong. Nilai tolong-menolong sudah sangat jelas, yaitu memperlihatkan bahwa peserta didik itu mampu membantu orang yang sedang membutuhkan tanpa adanya mengharapkan balas jasa ataupun bisa kita bilang dengan tanpa pamrih. Untuk berikutnya yang kelima adalah nilai semangat dan minat belajar. Nilai semangat dan minat belajar yaitu peserta didik mempunyai minat dan semangat ataupun rasa ingin tahu yang besar untuk belajar. Yang terakhir, yang keenam adalah nilai semangat kerja, yaitu nilai yang mengajari peserta didik untuk mempunyai rasa bekerja keras dalam belajar agar peserta didik bisa belajar dengan giat. Yang terakhir yaitu bersedia menerima pendapat orang lain. Yang kita tahu bahwa bersedia menerima orang lain itu atau bisa kita bilang dengan sikap legowo, dengan tidak alergi terhadap kritik, serta menyadari kesalahan dari diri sendiri, menerima saran dari orang lain, dan juga terbuka dan tidak merasa sakit hati jika diberi kritik ataupun saran. Nah, itu tadi mengenai 2 tambahan jenis bahan ajar dari saya, yaitu keterampilan dan juga sikap atau nilai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber penulisan isi dari bahan ajar. Penyusunan bahan ajar dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik dari cara yang paling sederhana sampai cara yang tercanggih sekalipun. Menurut Panen dan Purwanto 2001, ada 3 cara yang dapat ditempuh oleh pengembang untuk menyusun bahan ajar. Yang pertama yaitu dengan cara menulis sendiri. Pengembang dapat menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Asumsi yang akan mendasari cara ini adalah penulis bahan ajar adalah pakar yang dapat dipercaya dalam bidang ilmu, mempunyai kemampuan menulis, dan mengerti kebutuhan peserta didik dalam bidang ilmu tersebut. Penulis sebagai pakar bidang ilmu dapat menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran atau bisa juga bergabung dengan beberapa pakar yang lain di bidang ilmu yang sama untuk menulis bahan ajar. Penulisan bersama dengan beberapa pakar di bidang ilmu yang sama merupakan cara yang baik untuk membuat isi dari bahan ajar ini. Cara yang kedua itu adalah pengemasan kembali informasi. Dalam pengemasan kembali informasi, penulis tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal, tetapi dapat memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali sehingga berbentuk bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik dan dapat digunakan oleh pendidik maupun peserta didik. Informasi yang sudah ada itu dikumpulkan berdasarkan kebutuhan, kemudian akan disusun kembali atau ditulis ulang dengan gaya dan strategi yang sesuai untuk menjadi bahan ajar, juga diberi tambahan keterampilan ataupun kompetensi yang akan dicapai.
Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penataan isi atau komplikasi. Proses penataan isi hampir mirip dengan proses pengemasan kembali isi teks. Namun, dalam penataan isi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap bahan kuliah yang diambil dari buku teks, materi audiovisual, dan informasi lain yang sudah ada di pasar. Selanjutnya yaitu penataan ilustrasi. Penataan ilustrasi merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara kasat mata. Jenis-jenis ilustrasi bahan ajar ada 7, yaitu yang pertama tabel. Tabel merupakan kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Penyusunan data ke dalam sebuah tabel dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain, yang pertama penyusunan alfabetis, atau menyusun sebuah data dalam tabel berdasarkan huruf abjad. Yang kedua, penyusunan geografis, merupakan menyusun sebuah data berdasarkan faktor tertentu. Yang ketiga, penyusunan besaran angka. Penyusunan besaran angka merupakan menyusun sebuah data berdasarkan besar kecilnya nilai angka. Yang keempat, penyusunan historis, atau menyusun sebuah data berdasarkan urutan kejadian. Yang kedua yaitu diagram. Diagram merupakan jenis ilustrasi yang kedua. Diagram umumnya menampilkan suatu rincian. Diagram juga merupakan lambang-lambang tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam suatu sistem. Diagram ini dapat berupa diagram lingkaran ataupun diagram batang. Yang ketiga yaitu grafis atau grafik. Grafis atau grafik merupakan lukisan yang berisi gambar atau garis dari naik atau turunnya suatu angka atau keadaan. Adapun macam-macam grafik yaitu grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik poligon, dan histogram. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan jenis ilustrasi bahan ajar. Yang keempat ada foto. Foto atau gambar biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang ingin disampaikan. Foto adalah visualisasi objek yang bersifat konkret dan realistis. Kemudian yang kelima ada kartun. Kartun adalah jenis ilustrasi yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan emosional. Kartun ini biasanya berbentuk lucu dan berisikan cerita yang menarik. Kemudian yang keenam ada sketsa. Sketsa adalah gambaran atas rancangan dari sesuatu yang ingin dirancangkan, dan setiap sketsa mempunyai ciri khas dalam setiap tarikan garisnya. Ciri khas yang dimaksud adalah karakteristik goresan atau kekuatan dalam menyampaikan pesan atas rekaman yang ditangkap melalui indera penglihatannya. Sketsa ini memiliki 4 karakteristik sketsa yang paling penting, yaitu ada properti yang digunakan, pembaca sketsa, kode dan teknik gambar, serta kesemuanya diidentifikasikan, yang jika dikombinasikan akan mengidentifikasikan jenis sketsa yang paling sesuai. Kemudian yang terakhir ada simbol. Simbol adalah gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan, benda, ataupun jumlah sesuatu. Simbol memiliki peran yang sangat penting di mana simbol dapat mewakili untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya. Bentuk simbol ini tidak hanya berupa benda kasat mata, namun juga dapat berupa gerakan atau ucapan. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi ilustrasi bahan ajar. Fungsi ilustrasi bahan ajar itu ada 4, yaitu yang pertama fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan mengganti uraian tentang sesuatu yang terlalu panjang dan sulit dijelaskan secara verbal atau naratif. Sebagai contohnya, menjelaskan sebuah teori fisika, termasuk kaitannya dengan menggunakan rumus, tentu akan mempermudah penggunaan ilustrasi dalam hal ini. Kemudian yang kedua ada fungsi ekspresif. Ilustrasi dapat memperlihatkan dan menyatakan sesuatu maksud, gagasan, perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak menjadi nyata secara tepat dan mengena. Fungsi ekspresif pada ilustrasi dapat membantu menekankan untuk mendikte pola pikir dan imajinasi dari pembaca. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi analitis dan struktural. Fungsi ini adalah ketika ilustrasi digunakan untuk menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda
atau sistem secara lebih terperinci sehingga nantinya hal tersebut akan mudah dipahami oleh pembaca. Sebagai contohnya, ketika kita ingin menggambarkan proses fotosintesis dari sebuah tanaman, tentu itu akan merasa kesulitan ketika kita harus menjelaskannya dengan kalimat yang panjang. Maka akan lebih efisien dan efektif ketika kita menjelaskan dengan gambar tanaman yang kemudian dilengkapi dengan bagian-bagian tertentu yang menjelaskan setiap proses yang dialaminya. Kemudian yang terakhir ada fungsi kualitatif. Ilustrasi yang cukup berperan penting dalam bahan ajar adalah ilustrasi yang datang dari fungsi kualitatif. Ilustrasi ini dapat berupa bentuk grafik, gambar, kartun, foto, sketsa, simbol, ataupun skema yang menjelaskan argumen yang sedang kita bangun. Dengan kata lain, jenis-jenis ilustrasi tersebut bisa kita sisipkan dengan data, baik berupa angka maupun non-angka. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.